Harganya 2 juta. Sepertinya pelajaran yang kuberikan kepada mereka dulu belum cukup. Mereka mungkin menganggap aku sudah mati. Dan mulai menggunakan trik ini untuk menipu orang lagi. Haruskah kita membeli sesuatu? Aku hanya punya sedikit lebih dari 1 juta tersisa di rekeningku. Membeli apa? Batu-batu di meja itu semuanya palsu. Bocah ini bilang batu-batu di atas meja. Semuanya palsu. Kau pasti bercanda. Dari mana datangnya bocah ingusan ini? Keamanan patahkan kakinya dan buang dia keluar. Jika aku salah, aku akan mematahkan kakiku sendiri. Tapi jika aku benar, aku ingin kedua tanganmu berani bertaruh. Aku tidak akan bertaruh dengan bocah sepertimu. Buang dia keluar. Apa kau mau mencoba merampok kami sekarang? Anak baru. Kau jelas tidak tahu aturan main di sini ya. Kira kau hebat karena bisa memukul. Bisa kau lawan Tan. Bisa kau lawan peluncur roket. Biar ku beritahu. Bahkan jika kau mencoba merampok kami, kau tidak akan bisa keluar dari perbatasan selatan hidup-hidup. Kau akan dijadikan saringan oleh militer, bahkan sebelum kau sempat bergerak. Batu-batu ini tidak berharga 1 sen pun. Mengapa aku harus merampokmu? Kau meremehkanku. Jika kau mampu membeli batu sampah ini, belilah. Jika tidak, nyahlah. Jangan datang ke pavilion Cuyu dan membuat masalah. Aku ingat bentuk alkimia yang bisa mengubah penampilan benda. Sebagai contoh, mengubah kerikil biasa menjadi terlihat seperti giok. Apakah aku salah, bos? Omong kosong macam apa yang kau bicarakan soal alkimia? Aku belum pernah mendengar hal seperti itu. Alkimia, bukankah itu hanya sesuatu dari novel silat? Bajingan ini benar-benar punya nyali untuk melawannya. Mari kita lihat, mungkin dia benar. Baik, hari ini aku akan tunjukkan kepada kalian semua apa yang asli. Hancurkan. Semuanya palsu. Kita hampir terjebak oleh tipuannya. Anjing tua berhati hitam ini. Hancurkan tokonya. Hancurkan tokonya. Bocah. Kau jelas tidak tahu siapa yang mendukungku. Aku adalah komandan kedua Hongmen, yang dikenal sebagai Santo Judi. Lin Konghu. Dia adalah pilihan terbaik. Tujuanku datang ke sini hari ini justru untuk Santo Judi. Apakah anak muda zaman sekarang sudah menjadi seangkuh ini? Apa kau tahu siapa aku? Dulu Santo Judi di Jalan Giam, menambang permata terbesar. Dipotong olehku. Itu hanya karena Santo Judi yang terampil. Kau hanyalah pekerja biasa. Dulu di pavilion Cuyo, kau menjadi terkenal dengan menumpang ketenaran Santo Judi. Sekarang bukannya berterima kasih, kau malah beralih menipu orang. Aku sudah membeli material dari pavilion Cuyu selama bertahun-tahun. Berapa banyak uang yang sudah kuhilangkan pada bocah ini? Hancurkan tokonya. Aku kenal para panglima perang di daerah ini. Aku akan menyuruh mereka menguliti hidup-hidup. Semuanya tenanglah. Semuanya tenanglah. Anda semua adalah tokoh terkemuka di negeri ini. Bahkan jika Anda memberi saya 100 kali keberanian, saya tidak akan berani mempermainkan Anda. Lagi pula, material mentah ini, semuanya saya beli dengan harga tinggi. Saya juga korban di sini. Kau bisa bikin apa saja sesukamu. Bagaimana kau bisa membuktikannya? Sebagai permintaan maaf saya. Siapapun yang telah menghabiskan lebih dari 10 juta di pavilion Cuyu boleh mengambil 1 potong material mentah secara gratis. Anda boleh memilih materialnya sendiri. Dengan adik muda ini di sini, saya asumsikan bocah ini tidak akan berani melakukan kecurangan lagi. Jika adik muda ini mengangguk, maka kita sepakat. Baik, aku akan membantu kalian semua melihatnya. Siapapun yang ingin menghasilkan uang, aku tidak meminta banyak. Cukup beri aku 50%.
Yang ini hijau apel. Yang ini hijau kekuningan berasap. Yang ini hijau imperial. Tapi bagaimana bisa? Apa yang dia katakan pada dasarnya tidak berbeda dengan apa yang diukur oleh instrumen kita. Pergi periksa, apakah ada mata-mata di toko kita yang bersekongkol untuk menjebakku. Potong-potong dan lihatlah. Tepat seperti yang dikatakan Tuan Muda. Identik. Luar biasa. Luar biasa. Mungkinkah dia benar-benar memiliki penglihatan X-ray legendaris? Terima kasih banyak atas bimbingannya, Tuan. Bolehkah saya menanyakan nama Anda, Tuan? Saya dari keluarga Sun di Shanghai. Jika Anda pernah berkunjung ke Shanghai di masa depan, Tuan, Anda pasti akan menjadi tamu kehormatan Shanghai. Saya adalah orang terkaya di Haizhou. Tuan Muda, saya akan menghadiahkan Anda sebuah properti di Haizhou. Seseorang berjuang demi harga diri. Reputasi saya benar-benar hancur hari ini. Bocah. Di perbatasan selatan. Cara terbaik untuk menyelesaikan masalah adalah dengan berjudi. Ini adalah harta karun utama milik Paviliun Chuyuko. Besok kita masing-masing akan memilih satu batu dan memotongnya di tempat. Anda semua adalah ahlinya. Bertindaklah sebagai juri. Siapapun yang memotong gion dengan nilai lebih tinggi menang. Apa taruhannya? Nyawa kita. Siapapun yang kalah mendapat timah panas. Jika aku menang, bisakah aku juga mengambil seluruh industri Paviliun Chuyou untuk diriku sendiri? Itu juga tampaknya menjadi aturan perbatasan selatan. Aku khawatir kau tidak akan bisa menelannya dan akan tersedak sampai mati. Jika aku menang, maka setiap kerabatmu di Yunhai akan kehilangan kepala mereka dalam satu malam. Kita tidak akan berjudi. Kita pergi. Aku datang ke sini bersamamu untuk mengambil jamur Lingqi. Aku tidak membawamu ke sini untuk kehilangan nyawamu. Sayang, jangan khawatir harga Paviliun Chuyou ini tidak kurang dari jamur Lingqi. Tentu saja, jamur Lingqi adalah apa yang perlu kita temukan. Bagaimanapun tenang saja, aku tidak akan kalah. Besok siang, kita pertaruhkan nyawa kita tepat di sini. Mempertaruhkan nyawa. Kediaman Hongman Harimau. Saya bersedia menukar 30% aset Paviliun Chuyou kepada Hongman untuk sebotol cairan penjernih. Dengan mengoleskan cairan penjernih ini ke mata seseorang, seseorang bisa melihat menembus material mentah Jio untuk sementara. Itu membuat pemotongan batu anti gagal. Apa 30% asetmu cukup untuk menukar cairan penjernihku? Tolong berikan saya obat itu. Saya bersedia menawarkan 80%. The film was Aset Paviliun translated Chuyou. and narrated by M Media. Terima kasih, Tuan. Bocah besok. Akan menjadi hari di mana kau menemui ajalmu. Paviliun Chuyou. Potongan ini adalah hijau imperial asli. Kejernihannya luar biasa, tanpa cacat sedikit pun. Nilai pasarnya setidaknya 10 juta. Bos Wui berbicara dengan sangat yakin, seolah dia memiliki penglihatan X-ray. Kita semua adalah ahli di sini. Jika Anda curiga saya telah mengutak-atik batunya, silakan periksa sendiri. Jika ada masalah, saya akan menembak kepala saya sendiri saat itu juga. Tenang saja, batu itu belum diutak-atik. Orang-orang yang mencoba menipuku saat berjudi sudah pergi. Aku akan mengambil yang ini. Aku mungkin tidak mengerti giok, tapi aku mengerti harga. Jika bos ini
Benar-benar telah memilih hijau imperial. Itu adalah kelas giok tertinggi. Batumu sangat kecil. Tidak peduli seberapa bagus kualitasnya. Bagaimana bisa dibandingkan harganya? Jangan khawatir, aku tidak pernah melakukan pertempuran yang tidak aku persiapkan. Potong batunya. Ini benar-benar hijau imperial murni. Warna dan kilaunya ini. Saya belum pernah melihat giok tingkat atas seperti ini seumur hidup saya. Sepertinya Bos Wei akan menang. Jika kau mengakhiri hidupmu sendiri, aku setidaknya akan membiarkan tubuhmu utuh. Jika tidak setelah kau kalah, aku akan memberikan mayatmu untuk dimakan anjing. Barang kecil yang tampak biasa saja. Jika kau menjual pernak-pernik ini, harganya sekitar 100.000. Pemuda ini akan berakhir menjadi mayat di jalanan. Nah, berpikir untuk mengingkari taruhan. Sekali taruhan dibuat di perbatasan selatan, itu tidak bisa diubah. Jika tidak, semua orang akan memburu orang yang melanggar sumpah. Kau kalah, akhiri hidupmu sendiri. Aku masih berbelas kasih agar tubuhmu tetap utuh. Lelucon macam apa ini? Jangan katakan kau mencoba mengatakan pernak-pernik kecil ini bernilai lebih dari 10 juta. Benar, meskipun pemuda ini orang baik. Di perbatasan selatan, kata-kata tak boleh ditarik kembali. Saudara kami akan mengingat kebaikanmu. Dan kami akan menjaga keluargamu. Katakan padaku, bos. Apakah kekayaan bersihmu bernilai 10 juta? Lelucon, 30 tahun yang lalu kekayaan bersih saya sudah lebih dari 10 juta. Melihat betapa angkuhnya dirimu, kekayaan bersihmu pasti setidaknya 1 miliar, bukan? Saya adalah orang terkaya di provinsi kita. Menurutmu berapa nilai diriku? Jika obat ini bisa menyelamatkan nyawamu, bukankah itu bernilai 100 miliar? Tapi kami tidak sakit. Nyawa siapa yang kau selamatkan? Tidak sakit, kau yakin soal itu? Kecinggu dari perbatasan selatan. Semua orang yang hadir telah diam-diam terinfeksi cacinggu. Jika kau tidak membersihkan racunnya tepat waktu, kau pasti akan segera mati karena racun tersebut. Tolong adik muda, selamatkan kami. Jamur lingsi ilahi ini bisa menetralisir racun guru dan menyelamatkan nyawa kalian. Itulah sebabnya obat ini bernilai 100 miliar. Terinfeksi racun Gu. Kapan? Tolong adik muda, selamatkan kami. Sebenarnya racun Gu tidak semisterius yang kau kira. Itu harus dicampurkan ke dalam makanan atau teh untuk masuk ke dalam tubuhmu. Apa yang menginfeksimu disebut Gu pemakan jantung. Obat biasa benar-benar tidak bisa menyembuhkannya. Jika ia ingin kau hidup, kau akan hidup. Jika ia ingin kau mati, kau mati. Tidak peduli seberapa banyak kekayaan yang kau miliki, itu semua hanyalah lelucon. Saat kami tiba, Wei ini melayani kami masing-masing. The film was Secangkir teh. translated Saat and itu aku merasa narrated by bahwa teh itu M-Media. berbau aneh. Apa kau pikir kau bisa kabur? Di dunia ini, jika menyangkut perjudian, tidak ada yang pernah mengalahkanku. Ambil lengsi batu ini, dan rebus dalam air untuk diminum. Bagikan ramuan itu di antara kalian. Kalian hanya butuh 1 suap masing-masing. Begitu kalian memuntahkan apa yang ada di perut kalian, kalian akan baik-baik saja. Mengenai pavilion Tuyu ini, itu seharusnya bernilai setidaknya 10 miliar. Aku akan menerimanya dengan Jin. Terima kasih semua telah datang ke upacara pernikahan cucu perempuanku. Cucu menantu abad terakhir sudah diseduh. Yaidonya besar. Kalau begitu bawa ke sini. Biar aku yang melakukannya. Cucuku sayang, minumlah obat ini. Dan semuanya akan kembali kepadamu. Wohuisin, kau benar-benar berani. Ibu, aku minta maaf. Aku tadi hanya melamun sejenak dan tanganku tergelincir. Jangan pikir aku sudah pikun. Kau melakukan itu dengan sengaja. Apa yang terjadi? Di hari yang begitu membahagiakan ini, mengapa Nyonya Besar menampar putrinya sendiri? Dikatakan,
bahwa dendam antara ibu dan anak itu telah lama membara. Sepertinya rumor bahwa tunangan Wu Huixin dibunuh oleh nyonya besar 20 tahun lalu. Kemungkinan besar benar. Nenek, kenapa nenek memukul ibuku? Awas Sui. Kau bisa saja mendapatkan kembali ingatanmu hari ini, dan kembali ke kehidupan normal. Tapi ibumu dengan ceroboh merusaknya. Menik saat ini. Lin Chu, lihat. Nenek jangan cemas. Siapa bilang aku hanya menyeduh satu mangkuk? Ada satu lagi. Kalau begitu cepat bawa ke sini. Cepat bawa obatnya ke sini. Ya, Aozu jadilah anak baik, dan minumlah obatnya. Lin Chu, kamu meracik obat ini sendiri. Apakah aku meminumnya atau tidak itu terserah padamu. Jika kamu ingin aku meminumnya, aku akan melakukannya. Jika kamu tak mau aku minum, aku tak akan minum. Tentu saja kau harus meminumnya. Cepat minum. Katakan padaku Lin Chu, Aozu kau benar-benar harus meminumnya. Minumlah. aku tidak akan melakukannya. Aozu, apa yang kau lakukan? Hentikan sandiwara ini Lin Chu. Aku tahu kamu bukan orang yang kamu pura-purakan. Jika begitu, mengapa kamu tidak melawan? Aozu, apakah kau sudah gila? Selama 3 tahun terakhir ini, kenapa kamu begitu ingin aku ingat kembali? Kamu bahkan menjadikan Lin Chu menantu numpang. Dengarkan baik-baik, bukankah itu hanya karena kamu ingin memaksa wasiat ayahku keluar dari mulutku? Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak tahu? Tahu. Kau telah memasukkan amnesiamu selama ini. Itu bukan pura-pura. 3 tahun lalu, aku benar-benar kehilangan ingatanku. Beberapa hari lalu, aku sudah pulih sepenuhnya. Aku sadar sepenuhnya akan apa yang sedang kamu rencanakan, termasuk bagaimana ayahku meninggal. Aku sudah menyelidiki itu juga. Dasar kau raj kecil, kau benar-benar sudah punya nyali. Katakan padaku di mana warisan ayahmu disembunyikan. Aku akan mengirimmu ke luar negeri, ke pulau terpencil yang indah. Aku akan memenjarakanmu di sana. Jadi kau tak perlu khawatir makan dan tempat tinggal seumur hidup. Kamu pikir aku akan memberitahumu? Itu bukan keputusanmu. Aman Long. Namaku Long Otian. 30 tahun lalu aku adalah tokoh kuat di dunia bawah. Aku sarankan kau bersikap sopan, Nona. Aku bahkan bisa menangkap peluru. Pedang yang sangat cepat. Pembunuhan. Pembunuhan. Lin Chu, 6 tahun lalu, kamulah yang merusak kesucianku, memaksaku untuk dikirim ke luar negeri. Beraninya kamu memaksaku minum obat pemulih ingatan. Apakah kamu tidak takut mati? Aozu kau benar-benar sudah memulihkan ingatanmu. 6 tahun yang lalu. Selamatkan aku. Wanita itu telah dibius. Dia tidak akan bisa pergi jauh. Cari. Berhenti menembak. Berhenti menembak. Untuk menghindari sorotan, aku bersembunyi di luar negeri selama 3 tahun. Apakah kamu tahu betapa aku menderita selama 3 tahun itu? Dan berapa banyak cobaan tidak manusiawi yang aku lalui? Aku diambil sebagai murid tertutup oleh Grandmaster Hongmen. Dan dilatih untuk menjadi pembunuh bayaran wanita. Hongmen, Kenapa apa kamu mengenal mereka juga? aku punya hubungan mendalam dengan 3 Grandmaster Hongmen. Bagaimanapun hidupku hancur karenamu. Biar kutanya padamu. Kenapa kamu ingin aku meminum obat itu tadi? Apakah kamu tidak takut aku mungkin menembakmu mati sekarang? Atau jangan-jangan kamu tidak merasa bersalah sedikit pun atas apa yang terjadi 6 tahun lalu? Kau adalah direktur wanita yang bermartabat. Tapi kau ditiduri oleh penjaga keamanan rendahan sepertiku. Reputasimu hancur total. Bagaimana mungkin aku tidak merasa bersalah? Jika aku tidak merasa bersalah, aku tidak akan pergi ke medan perang yang penuh darah dan mayat itu. Aku mendapatkan jasa militerku hanya karena aku ingin layak untukmu. Apakah semua yang kamu katakan itu benar?
Jika aku berbohong, biarlah aku dicabik-cabik dan mati oleh pedang. Pasangan yang sangat serasi. Di mana 8 pembunuh keluarga Wu? 8 orang dengan 8 senjata. Kau pikir itu cukup untuk membunuhku? Aku tahu kau punya beberapa trik di lengan bajumu. 8 pria biasa jelas tidak akan cukup. Tapi bagaimana dengan 8 pejuang yang dilatih oleh Hao Men? Bersenjatakan 8 senjata yang dimodifikasi. Keluarga Wungu benar-benar memiliki ikatan mendalam dengan Hong Men. Sekarang kau tahu rasa takut. Tapi sudah terlambat, buka tembakan. Setelah berbaring di rumah selama 3 tahun, benar-benar sia-sia. Menantuku yang baik, apakah kau baik-baik saja? Ibu aku baik-baik saja. Apa yang terjadi? Menantu. Seluruh hidupku telah bergantung pada kedua putriku. Aku tidak bisa membiarkan sesuatu film was terjadi pada mereka. translated Ibu and adalah pendosa. narrated by M. Kau bisa Media. membiarkan semua kesalahan jatuh pada ibu. Belati ini dilapisi racun yang secara pribadi diberikan oleh Grandmaster Hao Men. Itu bisa menjatuhkan seekor gajah. Mari kita lihat apakah kau selamat dari ini. Aku Long Altian telah menjelajahi dunia bawah selama 30 tahun. Bagaimana mungkin aku dibunuh dengan mudah oleh jalang sepertimu? Huisin, kau melakukan pekerjaan yang sangat baik hari ini. Sama baiknya dengan yang kau lakukan 20 tahun lalu. Sepertinya penusukan dari belakang itu adalah sesuatu yang sering dilakukan ibu mertuaku 20 tahun lalu. Itu bukan aku. Aku tidak melakukannya atas kehendakku sendiri. Siapa di antara kalian yang bisa membunuhku? Suamiku, apakah kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja, Huisin. Aku sudah mengandung 2 anak kita. Jika kau tidak mati, ibu akan menggugurkan mereka. Saudara Long, tolong jangan salahkan aku. Itu bukan aku. Itu bukan aku. Cukup ibu mertua. Jika bukan karena dirimu 20 tahun lalu membuang kebahagiaanmu sendiri dengan tanganmu sendiri, kau tidak akan berakhir dalam keadaan seperti ini. Aku tidak menyalahkanmu. Keluar dari sini. Dia tidak bisa bergerak sekarang. Tembak dia. Sekarang giliranku untuk menunjukkan pertunjukan. Di mana kau menemukan para pembantu ini? Racun Hao Men bisa membunuh gajah. Bagaimana bisa kau masih? Nyonya besar. Kau bicara terlalu banyak. Aku memberimu 1 menit. Pilih tempat yang bagus untuk dikubur setelah kau mati. Apa kau tidak takut? Aku akan membunuh istrimu. Silakan dicoba. Mari kita lihat apakah kecepatan tangan Long Altian lebih cepat atau senjata keempat putriku yang lebih cepat. Aku sarankan kau tidak melakukan perlawanan sia-sia. Aku selalu sangat teliti dalam pekerjaanku. Benar-benar ada kendaraan lapis baja. Ternyata ada kendaraan lapis baja di sini. Dukungan macam apa yang dimiliki Lin Chu ini? Kau bisa membunuh Lao Shui. Tapi aku jamin beberapa ledakan meriam kemudian. Bahkan tulangmu pun tak akan tersisa. Saya bersedia menyerah. Pelayan tidak berguna. Long Altian, 30 tahun lalu masa depanmu begitu cerah. Tapi kau terpesona oleh nenek sihir tua bangka ini. Dan menjadi pelayannya. Kau benar-benar buta.
Terima kasih untuk waktu ini. Anggap saja ini bantuan yang aku berikan padamu. Utang harus dibayar. Kami tidak butuh janji manismu. Bayar sekarang juga. Bagaimana kau ingin aku membalasnya? Lin Chu jadilah suamiku. Di kuil negara kami. Kami akan menguduskan papan peringatanmu. Lin Chu, aku bersedia menawarkan ribuan bank milik Kekaisaran Gel jika kau menikah denganku. Aku bersedia menawarkan kapal induk. Nikahi aku. Dan kau akan menjadi penguasa kerajaan piramida. Kami bersedia menjadi selirmu. Istrimu bisa jadi yang pertama dan kami yang kedua tanpa keluhan. Ya Tuhan, para putri dari negara-negara paling kuat di dunia. Semuanya ingin menjadi selir Lin Chu. Untuk menikahi satu saja butuh puluhan kehidupan keberuntungan. Dan dia menikahi 4. Paling tidak aku akan mengakui kalian berempat sebagai adik angkatku. Dengan begitu kau masih bisa menemuiku kapanpun kau mau. Jika kau bersikeras menikah denganku, kau tidak akan pernah melihatku lagi seumur hidupmu. Hatiku sakit sekali. Bisakah ada orang yang benar-benar menolak lamaran seorang putri sekarang? Aku tidak bisa mendengarkan ini lagi. Hatiku akan meledak. The Waktunya film was habis. translated Sudahkah and kau memilih tempat narrated by PMAK M Aman Empo? Media. Buka matamu dan lihat apa ini. Ini adalah token Kaisar Agung Hongmen. Aku lihat kau tahu apa yang baik untuk dirimu. Hongmen adalah organisasi terbesar di dunia. Kami memiliki cabang di lebih dari 100 negara. Kami memiliki ratusan juta anggota. Kaisar Agung Hongmen memberikan ini kepadaku secara pribadi. Ini adalah kartu bebas dari penjara. Ini menyelamatkanku dari 3 kematian pasti. Jika kau membunuhku Lin Chu, kau akan menjadikan ratusan juta anggota Hongmen sebagai musuhmu. Kaisar Agung Hongmen. Selamat datang Kaisar Agung. Ayah, kenapa ayah memanggilku ke sini? Ketiga saudaramu didorong oleh keserakahan. Mereka ingin melahap Hongmen. Aku harus pergi berperang dengan mereka. Kau belum cukup kuat. Pergilah dari sini sekarang. Ayah. Aku berdoa semoga kau dilindungi oleh takdir. Kembalilah ke Grazia terlebih dahulu. Itu adalah tanah air kita. Sampai kau mendapatkan kekuatan yang cukup. Tetaplah rendah hati. Jangan biarkan ketiga saudaramu menemukanmu. Kelangsungan hidup adalah hal yang paling penting. Dimengerti. Tadi kau bersikap sangat sombong. Sekarang, setelah kau melihat tokennya, apa kau tidak terlalu takut untuk bergerak? Tahu, Apa maksudmu kau? Aku hanya bilang aku tidak akan membunuhmu. Aku tidak pernah bilang aku tidak akan menghajarmu. Aku beri kau 1 hari. Kembalilah dan kemasi barang-barangmu. Selesaikan serah terima jabatan. Mulai sekarang kau Zhu akan mengambil alih keluarga Wu. Adapun kalian sisanya, pergilah ke jalanan dan mengemis. Tao Su, ayo pergi. Nyonya besar, aku baru saja. cukup jangan bicara lagi. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah kita benar-benar akan berakhir sebagai pengemis di jalanan? Aku lebih baik mati daripada menjadi pengemis. Jadi bagaimana jika dia bisa memanggil kendaraan lapis baja? Jadi bagaimana jika dia bisa menangkap peluru dengan tangan kosong? Aku bisa memanggil Santo Tempur dari pasukan Santo. Santo Tempur. Itu adalah Santo Tempur. Dia adalah salah satu dari 3 dewa yang melayani di bawah Santo Grazia. Seorang pria yang bisa menghadapi 100 ahli sendirian. Santo memiliki 3 prajurit perkasa. Santo Tempur, Santo Judi, dan Santo Medis. Kekuatan Santo Tempur hanya berada di bawah Santo itu sendiri. Keluarga Wu kami pernah menyelamatkan Santo Tempur. Santo Tempur berjanji pada kami 1 bantuan sebagai imbalannya. Begitu Santo Tempur menyerang, Lin Chu pasti akan menemui akhir yang menyedihkan. Apa yang kita tunggu? Panggil Santo Tempur sekarang. Siapa ini? Aku adalah kepala keluarga Wu di Yunhai. 3 tahun lalu salah satu muridku Rumah Wu Bousu. membantu membersihkan medan perang dan memblokir serangan dari musuh yang berpura-pura mati. Kau berjanji untuk memberi kami 1 bantuan. Aku kebetulan sedang berada di Yunhai saat ini. Siapa yang perlu dibunuh?
Lin Chu, Santo Tempur, keluarga Wu kami bersedia menawarkan 1 miliar dalam bentuk aset sebagai pembayaranmu. 1 miliar. Keluarga Wu adalah keluarga teratas di Yunhai. Kau pikir kau bisa menyewaku seharga 1 miliar? 5 miliar. Tidak, 10 miliar. Santo Tempur, tolong kami memohon padamu. Baiklah. Kau wanita tua yang bodoh. Aku benar-benar menantikan reaksimu besok. Saat kau tahu bahwa sandaran terbesarmu sebenarnya adalah aku. Aku penasaran, apakah kau akan langsung gila di tempat. Lepaskan pakaianmu. Cepat, aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Sayang sekarang, setelah ingatanmu pulih. Apakah kau jadi begitu berani? Apakah kamu akan melepasnya atau tidak? Jika kamu tidak mau, aku akan melakukannya untukmu. Tunggu. Aku akan melepasnya. Kamu ditusuk oleh ibuku hari ini. Dan bilahnya dilapisi dengan obat bius paling kuat milik Hangman. Kamu kuat. Tapi jika kamu tidak segera mengoleskan penawarnya, itu akan meninggalkan komplikasi jangka panjang. Aku pikir kau ingin. Apa? Apakah kamu mengharapkanku menjadi seperti keempat wanita penggoda hari ini yang melemparkan diri ke pelukanmu untuk menjadi selir penghangat ranjangmu? Tidak. Aku tidak pernah mengatakan itu. Perban itu. Sayang selama kau di luar negeri. Seberapa banyak keahlian yang kau pelajari dari Hongmen? Dan bagaimana denganmu? Seberapa banyak yang sebenarnya kamu ketahui tentang Hongmen? Hongmen pada awalnya adalah aliansi global untuk rakyat Gretsia. Kaisar Agung Hongmen sangat dihormati. Tapi 6 tahun lalu, orang tua itu sayangnya dibunuh oleh pengkhianat yang merebut posisinya. Hongmen tidak lagi memiliki kaisar agung. Ada 3 mahaguru yang dikenal sebagai Santo Madi, Santo Judi, dan Santo Tempur. Dikatakan bahwa mereka adalah 3 putra dari kaisar agung. Saat aku di luar negeri, aku sebenarnya diambil sebagai murid oleh ketiga Grandmaster ini. Teknik yang aku gunakan untuk membunuh, semuanya diajarkan kepadaku oleh mereka. Ada apa? Tao Zui. Jika pada akhirnya kita berdiri di sisi yang berlawanan, aku tidak akan pernah mengangkat tangan padamu. Menantuku yang baik. Ini salahku sebagai ibu mertuamu. Aku pantas mati, aku pantas mati. Kau hanya mengkhawatirkan Tao Zui. Aku sudah mengampunimu. Namun, kau tidak boleh tinggal di rumah ini lagi. Aku tahu dosaku besar. Aku akan menghabiskan sisa hidupku dalam perenungan sunyi. Mencari gua untuk melakukan penebusan dosaku. Selama sisa hidupku. Aku tidak akan pernah membuatmu kesal lagi. Ibu apa yang ibu lakukan? 20 tahun lalu aku membunuh ayahmu. Dan hari ini aku hampir membunuh Lin Chu. Aku adalah orang berdosa. Mulai sekarang aku vegetarian dan melafalkan nama Buddha. Dan berdoa untuk kesejahteraanmu. Kau dan Lin Chu harus hidup dengan baik bersama. Ibuku juga seorang wanita yang telah banyak menderita. Tolong jangan salahkan dia. Jangan bahas dia lagi. Mari bicara tentangmu, karena ingatanmu sudah pulih. Kenapa kau tidak memberitahuku? Jika aku memberitahumu, kamu akan kehilangan nyawamu. Lalu kenapa, saat pernikahan, kau tiba-tiba memberitahu Nyonya Besar bahwa ingatanmu sudah pulih? Kamu tidak benar-benar berpikir aku cukup bodoh untuk percaya bahwa kamu menyelamatkan seorang sovereign yang menyamar sebagai pengemis, dan dia begitu tersentuh, sehingga dia menghadiahimu pabrik kecat senilai ratusan miliar.
Aku hanya menunjukkan kartuku karena aku tahu kamu punya kartu A sendiri. Kau benar-benar istriku. Cerdas dan tajam. Meskipun aku sudah memaafkanmu lewat kata-kata, hidupku memang telah berubah karenamu. Oleh karena itu, aku masih belum siap menerima kontak intim apapun denganmu. Apa kau tidak penasaran dengan identitas asliku? Tidak penasaran? Ayahku adalah Raja Naga tak terkalahkan. Kepala pelayanku adalah Long Aljian. Guruku adalah Grandmaster Hamen. Aku sudah lama mati rasa terhadap semua itu. Keluarga macam apa yang kau miliki? Kau kaya melebihi orang lain lalu kenapa? Atau jika kamu melarat? Istriku aku. Kamu menghabiskan 3 tahun menjadi orang tak berguna di rumah. Namun aku tetap menghidupimu selama 3 tahun. Dan aku tidak pernah mengeluh sepatah kata pun. Istri. Identitasku sebenarnya adalah... Apakah kamu mencoba memberitahuku sekarang tentang identitas aslimu? Supaya kamu bisa menggunakan kekuatanmu untuk menghancurkanku. Dan membuatku bersujud di kakimu. Istri aku benar-benar tidak bermaksud seperti itu. Lalu apa maksudmu? Istri, selama kau percaya padaku, serahkan semuanya padaku. Aku bisa menanganinya. Nyonya Besar meminta kehadiran Anda. Rumah Nyonya Besarku. Bagaimana bisa? Apa kau pikir mencukur rambutmu setelah melakukan kejahatan sudah cukup untuk mendapatkan penebusan? Bodhisattva dan Buddha bukanlah tempat perlindungan bagi sampah. Apa kau tahu kenapa aku tidak menyukaimu? Kau bukan orang baik yang menyeluruh, dan kau bukan penjahat yang menyeluruh. Bagaimana aku bisa memiliki seorang putri yang memalukan? Dermawan lautan penderitaan tak bertepi, kembalilah ke pantai. Kau melarikan diri untuk menjadi biarawati karena kau tidak ingin melibatkan putri dan menantumu. Aku tidak akan membiarkanmu melakukan sesukamu dengan kau sebagai sandera. Bocah lincu itu pasti akan datang. Lakukan panggilan video ke Osui. Biarkan dia melihat seperti apa ibunya sekarang. Ya, Osui, jika kau ingin menyelamatkan wanita ini, minta lincu datang ke rumahku besok. Jika tidak, aku akan robek tiketnya. Putri menantu jangan datang. Nenekmu telah mengundang santo tempur. Siapapun yang datang hanya akan membuang nyawa. Kau tidak benar-benar berpikir untuk menggunakan bom di sini. Untuk meledakkan nenek dan ibumu, bukan? Ibumu juga bilang dia mengundang santo tempur. Bisakah aku hanya duduk diam dan melihat ibuku disandera? Percayalah, aku punya cara. jadi Anda adalah orang dari pasukan Santo Tempur. Itu saya. Santo Tempur, komandan pasukan Santo. Apa ingin menguji kemampuanku? Sungguh tak terduga. Saya Long Eltian terkesan. Tetapi masalah ini sangat penting. Saya pelayan rendah, Anda tidak bisa tidak berhati-hati. Ini 10 miliar. Sudah setengah dari aset keluarga Wu. Tolong berikan kehormatan kehadiran Anda pada keluarga Wu besok, dan eksekusi Lincu. Setuju. Terima kasih tuanku. Nyonya Besar Wu. Santo Tempur telah setuju. Besok siang akan menjadi akhir dari Lincu. Tapi suara Santo Tempur saya merasa seperti saya pernah mendengarnya di suatu tempat sebelumnya. Tidak ada dari kita yang pernah bertemu Santo Tempur. Bagaimana kau bisa mendengar suaranya? Kau pasti salah dengar. Mungkin. Ibu, bagaimana keadaan ibu? Oh, Sue, di mana Lincu? Pria itu hanya omong kosong. Dia lari begitu terjadi sesuatu. Awas, Sue, aku tidak akan mempersulitmu. Katakan saja isi surat wasiat ayahmu. Aku akan memilih sebuah pulau Nordik yang indah. Jadi kau dan ibumu bisa menikmati kemewahan seumur hidup di sana. Lincu sudah pergi untuk menjemput bala bantuan. Dia akan segera tiba. Aku sarankan, kamu segera melepaskan ibuku. Dengan begitu kamu mungkin masih bisa hidup di pulau itu. Bantuan? Santo Tempur adalah ahli tempur terbaik milik Santo. Satu-satunya yang bisa bertarung dengannya adalah battle sign dari Hongmen Lim Chongyun. Hanya seorang Santo Tempur.
Aku bahkan tidak menganggapnya sebagai ancaman. Aku salah bicara. Santo tempur Hongmen apa? Di hadapanmu gelar itu hanyalah sampah. Di mana orang yang kusuruh kau bunuh? Dia melarikan diri. Lin Chu tidak akan pernah lari. Dia pasti akan kembali. Dan dia pasti akan mengalahkan kalian semua. Kau mencari mati. Santo tempur tunggu, jangan bunuh dia dulu. Dia memegang banyak rahasia. Begitu dia mengungkapkannya, kau bisa berbuat apa saja padanya. Apa kau mencoba mengajariku cara melakukan pekerjaanku? Aku memberimu satu kesempatan terakhir. Ucapkan kata-kata terakhirmu. Aku hanya punya satu hal untuk dikatakan. Katakan pada suamiku. Lin Chu. Jika ada kehidupan setelah mati, aku masih ingin menjadi istrimu. Santo tempur, putriku tidak bermaksud tidak hormat. Mohon tunjukkan belas kasihan dan abaikan ketidaktahuannya. Aku milik Lin Chu di kehidupan ini, dan aku akan menjadi miliknya dalam kematian. Kau tidak akan pernah bisa memilikiku. Tunggu. The film was translated and narrated by M Media. Sayang jadi kau begitu mencintaiku. Aku sangat terharu. Lin Chu adalah santo tempur. Mustahil aku tidak percaya. Santo tempur. Sosep dengan kedudukan setinggi itu. Bagaimana mungkin itu kau? Gelandangan tak berguna yang menumpang hidup pada kami 3 tahun. Apakah kalian para penjahat selalu suka bicara seperti itu? Kebenaran ada tepat di depan mata, namun kau menolak untuk mengakuinya. Ini kartu ban untuk 10 miliar yang kau hutangkan padaku. Kau mengenalinya bukan? Aku tidak akan percaya padamu, bahkan jika kau bersumpah demi nyawamu. Aku tidak percaya. Token Kaisar Agung Hongmen. Itu memberikan 3 pengampunan. Kau tidak bisa membunuhku. Kau sudah menggunakannya 2 kali. Kau hanya punya satu kesempatan tersisa untuk bertahan hidup. Pilihlah dengan bijak. Sayang ibu, ayo pergi. Ibu ini tiket ke markas rahasiaku. Namanya Pulau Kunci Naga. Di pulau itu, kau akan hidup 10 kali lebih nyaman daripada sekarang. Kau sebenarnya adalah santo tempur. Aku sudah menerima kematianku. Wanita tua itu seperti hantu yang terus membayangi. Dia benar-benar menyebalkan. Aozu, kau pulanglah duluan. Aku akan membereskan urusan yang tersisa. Bagaimana mungkin dia adalah santo tempur? Apa yang membuatnya layak menjadi santo tempur? Itu memang benar. Saya menguji kekuatannya kemarin. Itu adalah barang asli. Meski begitu aku menolak menerimanya. Aku akan menjual semua aset keluargamu. Aku akan pergi ke markas besar Hongmen. Aku akan mengundang tabib suci dewa judi dan dewa perang 3 Grandmaster. Bersama-sama, mereka akan menghadapi Lin Chu. Benarkah? Aku sudah memikirkannya. Dan aku tidak berniat memberimu kesempatan itu. Mengapa kau kembali? Kau berdiri di sini dengan lantang bersekongkol, membicarakan tentang membunuhku, dan kau bertanya kenapa aku di sini. Aku di sini untuk membunuhmu tentu saja. Token Kaisar Agung Hongmen ada di sini. Itu memberikan 3 penampunan. Apakah kau berani tidak menghormati Hongmen? Aku tidak punya rasa hormat pada Hongmen. Apa yang akan kau lakukan tentang itu? Hongmen yang sekarang. Bukan lagi Hongmen yang dulu. Lin Chu, jangan bunuh aku. Kau tidak ingin orang-orang menyebutmu sebagai orang yang clean plan dan tidak terhormat, bukan? Aku tidak punya moral. Kau tidak perlu mencoba mengikatku dengan moral. Kalian para penjahat. Hanya seperti lalat. Tidak ada gunanya bicara. Mereka harus dibasmi sepenuhnya. Aku melepaskanmu hari ini, tapi jika kau pergi dan menyewa seseorang untuk membunuhku nanti, atau mencoba membunuh istriku, itu akan sangat merepotkan. Kau berani menyinggung Hongmen. Kau tidak akan punya tempat lagi di dunia ini. Karena kau toh akan mati. Mungkin sebaiknya aku memberitahumu sebuah rahasia. Tidak perlu berpura-pura lagi, aku akan buka kartu. Kaisar Agung Hongmen adalah ayahku.
Apa kau tidak merasa lucu mencoba menggunakan tokennya untuk memerintahku? Mati. Markas besar Home. Saudara kedua saudara ketiga, untuk apa kalian memanggilku kakak besar? Lincoln Wu Dewa Judi Home. Keluarga Wu di Yunhai telah musnah. Nenek tua itu dicekik sampai mati hari ini. Lincoln Yun Dewa Perang Home. Keluarga yang hanya bernilai beberapa puluh miliar. Lincoln Feng Tabit Suci Home. Apakah hal seperti itu benar-benar layak dilaporkan kepadaku? Tapi kakak besar menurut intelijen kami, orang yang membunuh Nyonya Besar Wu, sangat mungkin adalah pecundang Lin Chu itu. Lin Chu, kakak besar, sebelum wanita tua itu meninggal, dia mengirimkan pesan kepada kita. Kaisar Agung Hongmen adalah ayahku. Apa kau tidak merasa lucu mencoba menggunakan tokennya untuk memerintahku? Saudaraku tersayang. Jadi ternyata kau belum mati. Ini benar-benar sesuatu yang patut dinantikan. Keluarga Lin kami tidak mengakui Anda sebagai putra keempat. Kakak besar adalah Santo Medis. Kakak kedua adalah Santo Judi dan saya adalah The Santo film was Tempur. translated Siapa kau? and Suatu hari narrated nanti, by M. Aku Media. akan menginjak-injak kalian semua di bawah kakiku. Hanya pecundang bermulut besar. Bagaimana perkembangan rencana kita? Seperti yang Anda instruksikan kakak besar, klinik dan kasino hangman kita, dan klub pertarungan, telah dibuka di seluruh dunia. Gu pemakan jantung milikku juga akan berhasil dikembangkan segera. Selain Raja Naga Kroasia, pejabat pemerintah dari negara lain juga mengundangku memeriksa kesehatan mereka. Aku akan membuat mereka semua berada dalam kendaliku. Villa keluarga Wu. Kemarin kau memintaku untuk pulang duluan. Lalu kau pergi ke rumah nenekku dan membunuhnya. Mengenai masalah ini, apa tidak ada sesuatu yang ingin kau jelaskan padaku? Aku hanya tidak ingin kau terluka. Sedikit pun tidak. Bahkan jika kau menyebutku pengkhianat, aku akan menerimanya. Aku adalah istrimu. Apapun kesalahan yang telah kau perbuat, aku akan selalu mendukungmu. Lagi pula, Nyonya Besar Wu ingin membunuhku dan ibuku. Ikatan keluarga apapun yang kumiliki dengannya sudah lenyap. Kau adalah istri terbaik. Istriku tercinta tetap yang terbaik. Kamu pikir sekarang jam berapa? Kamu masih bermesraan di kantor. Ada apa adik ipar, kenapa kau terburu-buru? Perusahaan kita Grup Wu hampir bangkrut. Apa? Setelah pasar dibuka hari ini, dana besar telah melakukan shorting pada perusahaan kita. Para pemasok mengatakan, jika kita tidak segera melunasi pinjaman, mereka akan mengajukan gugatan. Aku tahu siapa yang melakukan ini. Saudara-saudaraku tersayang. Sudah tidak sabar lagi untuk menunjukkan taring mereka. Dan kamu masih bersikap seolah itu tidak ada hubungannya denganmu, jika bukan karena kamu membunuh. Jika aku tidak membunuh nenekmu kemarin, ibu dan adikmu, pasti sudah mati sekarang. Lalu apa yang harus kita lakukan? Perusahaannya bangkrut. Apa bedanya kita dengan orang mati? Pembayaran untuk pemasok. Itu mudah diatasi. Atas namaku. Bukankah aku memiliki semua pabrik kecap di Grazia? Jual semuanya, jual apapun yang kita bisa sekarang. Kumpulkan 30 miliar untukku. Gunakan sebagian untuk membayar pemasok. Dan sisanya untuk membeli kembali saham perusahaan kita. Membeli kembali saham? Apa kamu sudah gila? Kita akan segera didapak dari bursa. Konsorsium internasional menjual besar-besaran saham kita, Wu Farmasi. Tapi kita semua tahu bahwa dasar-dasar Wu Farmasi sangat kuat. Membeli di harga terendah sekarang pasti akan menghasilkan keuntungan besar nanti. Lakukan seperti yang dia katakan. Gawat ini gawat. Ada apa, bukankah para pemasok sudah ditangani? Setelah pabrik kecap dijual, uangnya dibayarkan kepada para pemasok dan sahamnya dibeli kembali. Kita tidak akan didapat dari bursa untuk saat ini. Tapi, Direktur Keuangan Jiang Wanian telah mengambil beberapa jamur lingxi berusia 1000 tahun dan melarikan diri ke perbatasan selatan. Apa? Jiang Wanian mengambil jamur lingxi berusia 1000 tahun dan melarikan diri ke perbatasan selatan. Habislah. Produk inti Wu Farmasi adalah serum kecantikan lingxi. Bahkan 1 miligram lingxi 1000 tahun cukup untuk menghasilkan hasil yang luar biasa. Jika tersebar kabar bahwa jamur lingxi dicuri, Wu Pharmaceutics akan segera bangkrut.
Kemasi barang-barangmu, kita pergi ke perbatasan selatan. Temukan Xiang Wanian. Dan ambil kembali jamur lingxi itu. Aku akan ikut denganmu. Aku tahu kamu petarung yang hebat. Tapi di perbatasan selatan, tinju bukanlah penentu. Aku tahu situasi di perbatasan selatan lebih baik darimu. Itu tempat yang terus-menerus dilanda perang, di mana berbagai panglima perang berakar kuat. Setiap panglima perang memiliki puluhan ribu tentara di bawah komando mereka. Mengandalkan kehebatan bela diri individu benar-benar tidak akan cukup. Syukurlah kamu tahu. Perjudian merajalela di sana. Segalanya ditentukan oleh taruhan. Kakakku masih memiliki koneksi di sana. Dengan kepribadianmu yang bertindak sebelum berpikir, berhati-hatilah agar kamu tidak mati di berondong peluru. Jadi di mata adik ipar, aku hanyalah orang bodoh yang mengandalkan otot. Bukankah itu dirimu? Seni berjudi yang disebut-sebut itu selalu berubah-ubah. Tapi sebenarnya tidak lebih dari mata yang tajam, telinga yang peka, dan tangan yang cepat. Yang terpenting adalah kecepatan. Dasar brengsek. Ak ipar, aku bertanya-tanya apakah kemampuanku cukup untuk perjalanan ke perbatasan selatan. Baiklah The film Lincu, was berhentilah translated bertingkah konyol. and narrated by M Media. Aku akan pergi ke perbatasan selatan bersama suamiku. Selama beberapa hari ke depan urusan perusahaan sepenuhnya ada di tanganmu. Pos pemeriksaan perbatasan di perbatasan selatan Galicia. Kenapa? Tadi kau terdengar begitu percaya diri di depan adikku. Sekarang, setelah kita benar-benar akan pergi ke perbatasan selatan, apakah kau ragu? Bukan itu. Aku hanya teringat sesuatu dari masa lalu. Pundi-pundi emas pertamaku diperoleh tepat di sana. Aku bahkan sempat memiliki reputasi saat itu. Di perbatasan selatan, sosok paling terkenal saat itu adalah Santo Judi. Jika kita bisa mendapatkan bantuannya dalam perjalanan ini, maka semuanya akan berjalan lancar. Hanya saja, dia menghilang secara misterius beberapa tahun yang lalu. Tidak ada yang tahu apakah dia masih hidup atau sudah mati. Bos, Bos, Pamanku Ketua Yunhai Press Miliarder Yunhai. apakah ada dokter di sini? Seseorang mengalami keadaan darurat medis, mereka sekarat. aku tahu sedikit tentang pengobatan. Biar aku coba. Bukankah itu direktur grup Wu? Di Yunhai Wu Ozie. Wu Ozie. Kecantikan terhebat di Yunhai. Dia benar-benar kecantikan yang langka. Aku tidak menyangka Nona Wu mengerti pengobatan. Grup Wu bergerak di bisnis herbal. Jadi dia pasti tahu satu atau dua hal. Istriku tersayang. Meskipun kau memiliki hati seorang bodhisattva, jelas terlihat bahwa seseorang sedang menjebakmu. Menarik, baru saja tiba sudah menemukan lawan. Mari kita lihat siapa yang bermain di balik layar. Apa yang terjadi? Seperti yang diharapkan dari putri tertua keluarga Wu, keterampilan medisnya luar biasa. Saya akan mengambil foto dan mempostingnya di media sosial sekarang, agar semua orang tahu. Jangan memotret. Jangan memotret. Direktur Wu telah membunuh seseorang. Datanglah dengan cepat dan lihat. Wu Ouzui telah membunuh seseorang. Apa yang terjadi? Bukankah dia baik-baik saja beberapa saat yang lalu? Pria tua ini sudah mati. Lebih baik tidak diobati sama sekali. Setidaknya dia sadar sebelumnya. Pengobatan tradisional Tiongkok itu semua penipuan. Grup Wu yang bergengsi itu tidak ada bedanya. Setelah kita kembali ke negara kita, mari kita buang semua saham kita di grup Wu. Setuju, dia hanya mengalami kelebihan dahat dan kelembapan. Aku menggunakan Dewa Api untuk membasmi energi keruh. Bahkan jika itu tidak berhasil, dia seharusnya tidak mati. Apakah ini tingkat keterampilan Nona Wu? Anda akan menghadapi tuntutan hukum karena membunuh pasien, bukan? Jika kau tidak tahu faktanya, jangan bicara omong kosong. Teknik akupunktur Dewa Api milikmu sudah sangat tepat. Jangan menyalahkan dirimu sendiri. Kau juga tahu pengobatan. Dalam perang aku tak terelakkan mengalami luka dan memar. Jadi aku harus mencari ramuanku sendiri. Aku tahu sedikit. Kalian berdua bersekongkol. Anda secara alami membela dia. Dan kau membela siapa? Saya secara alami membela Pasia. Begitukah?
Jadi bagaimana jika Anda berasal dari klinik Hongmen? Nona Wu membunuh pria tua itu. Bukankah itu fakta? Tidak bisakah saya mengucapkan sepatah kata keadilan? Kau bisa. Tapi kau tidak bisa memutarbalikkan kebenaran. Orang tua ini jelas belum mati. Aku akan menghidupkannya kembali sekarang juga. Apakah semua orang di sekitar Nona Wu? Orang ini jago membual. Diamlah jika kau tidak ingin mati. Pasien ini sakit karena dahak menyumbat pikirannya. Teknik akupunktur Dewa Api Nona Wu sudah sangat cocok untuk kasus ini. Mengenai kondisi yang memburuk, itu karena seseorang telah mengutak-atik pasien sebelumnya. Kau bilang ini perusakan, jadi ini perusakan. Tepat sekali, bukankah kalian berdua bersekongkol? Dia benar-benar bangun. The film Dia was benar-benar bangun. translated and Dia benar-benar narrated bangun. by M. Mengobati Media. penyakit ini tentu pasti memerlukan penggunaan jarum pada titik-titik akupuntur tertentu ini. Tapi seseorang telah menanamkan jarum prakecil di dalam titik akupuntur orang tua itu sebelumnya, tersembunyi di bawah kulit. Nona Wu tidak menyadari hal ini. Dan saat dia memasukkan jarumnya, dia langsung masuk ke dalam perangkap mereka. Teknik ini disebut jarum tersembunyi di bawah jarum. Ini adalah spesialisasi unik dari klinik Hongmen. Jarum tersembunyi di bawah jarum. Teknik ini, aku baru melihatnya di buku-buku kuno, dalam kehidupan nyata. Ini pertama kalinya aku melihatnya. Bagaimana kau tahu? Ayolah paman. Sebelum datang ke perbatasan selatan, sebelum kau naik ke pesawat, apakah kau mengunjungi klinik medis Hongmen untuk akupuntur? Ya. Aku sedang kesakitan saat itu. Jadi aku pergi berobat. Anehnya, aku tertidur selama sesi pengobatan. Setelah selesai, aku langsung bergegas ke bandara. Kalau begitu kau telah dibius dengan dupa pencuri jiwa. Saat kau tidak sadarkan diri, mereka menanamkan jarum ke titik akupunturmu. Dan karena kau sudah memiliki hipertensi, perawatan akupuntur mereka memicu kondisimu. Kau pasti mengalami serangan setelah turun dari pesawat. Apakah Grandmaster Hongmen, Lin Tongfeng yang mengirimmu untuk berurusan dengan Wu Wozhu? Jangan berpikir kau akan mendapatkan sepatah kata pun dariku. Ini adalah racun paling mematikan yang dimiliki Hongmen. Sangat mematikan. Seni medis Hongmen awalnya ditujukan untuk menyelamatkan nyawa. Tapi di tangan Lin Tongfeng, itu telah menjadi alat untuk membunuh. Dua dermawanku. Meskipun aku dalam keadaan mati suri, aku sadar sepenuhnya akan segalanya. Bahkan jika aku tidak bisa bergerak. Dua dermawanku. Terima kasih. Kau memang telah menyelamatkannya, jadi tidak ada salahnya menerima rasa terima kasihnya. Kau. Pemuda ini benar. Apakah kalian berdua datang ke Jalan Gio untuk berjudi batu juga? Apakah Jalan Giap melihat barang bagus akhir-akhir ini? Cara bicaramu aku tahu kau seorang profesional. Jalan Giap pada awalnya adalah tempat di Myanmar untuk berjudi batu dan memotong giap. Namun dalam beberapa tahun terakhir, beberapa rumah lelang besar juga telah menjual harta karun terbaik mereka di Jalan Gio. Aku mendengar bahwa beberapa jamur lingsi berusia 1000 tahun tiba hari ini. Satu lingsi bernilai lebih dari 100 juta. Sebagian besar orang di penerbangan kami datang ke sini khusus untuk jamur lingsi ini. Jamur lingsi berusia ribuan tahun. Benar. Zhang Wannian melarikan diri dengan membawa lingsi. Dan beritanya telah tersebar begitu cepat di seluruh perbatasan selatan. Pasti ada banyak orang yang mengincar mereka dengan rakus. Ini pasti ulah Hongmen. Dengan semua panglima perang yang membagi wilayah ini, tidak ada alasan untuk berbicara di sini. Jangan khawatir, para panglima perang ini punya satu keunggulan. Aturan yang mereka tetapkan tidak pernah berubah. Di perbatasan selatan perjudian adalah segalanya. Lihat aku mendominasi meja dan memenangkan semuanya kembali. Begitu banyak tahun telah berlalu. Jalan Gio. Namun keadaan tidak banyak berubah. Anak muda. Apakah kau pernah ke sini sebelumnya?
Tempat ini juga merupakan tempat di mana Santo Judi dari Grazia pertama kali membuat namanya dikenal. Mereka bilang, dia dulunya sangat miskin, tapi dia mengandalkan ketajaman matanya untuk membeli batu giok kualitas terbaik di jalan giok dengan harga murah. Dia menghasilkan 100 juta, dan dengan uang itu, dia menyapu bersih setiap kasino di Myanmar. Dalam waktu kurang dari sebulan, dia telah mendapatkan kekayaan bersih lebih dari 10 miliar. Mengesankan, para pemilik kasino sangat marah dan bekerja sama dengan para panglima perang untuk membunuh Santo Judi. Tetapi pada akhirnya, dia berhasil melarikan diri. Aku tidak pernah menyangka bahwa sejarahku menggalang dana militer masih akan beredar di perbatasan selatan. Jamur Lingxi itu sudah dilelang. Aku memang tahu aturannya di sini. Kau bisa menawar langsung atau bertaruh dengan rumah lelang. Jika kau memenangkan taruhan, kau bisa membelinya dengan diskon besar. Tapi meski begitu, kita mungkin tidak akan mampu membelinya karena aset likuid perusahaan sedang menipis. Pemotongan batu di Paviliun Chuyu akan segera dimulai. Jangan lewatkan jika Anda mencari barang murah. Ini The dia orang film yang was membawa uang. translated and Aku ada narrated urusan by yang M harus Media. diselesaikan. Aku akan pergi sekarang. Setelah aku kembali ke negara ini, aku akan berterima kasih karena kalian menyelamatkanku. Pergi. Senang hati. Jalan giok. Tuanku mengundang Anda. Jamur Lingxi yang kau cari ada di tangan tuanku. Kediaman Oman Harimau. Anda pastilah murid dari Santo Judi. Tuanku adalah Santo Judi dari Grazia, Lin Konghu. Tuanku telah mengeluarkan perintah agar aku berjudi dengan Anda. Baiklah. Mempertaruhkan nyawa kita. Pertandingan ini adalah duel antara Santo Judi dan Santo Judi. Taruhan hidup mati yang murni. Itu menempatkanku pada posisi yang tidak menguntungkan. Apakah kau pikir nyawamu berharga? Sama dengan milikku. Jika aku kalah, Zhang Wanyao dan Jamur Lingxi 1000 tahun yang dibawanya, semuanya milik Anda. Jika Anda kalah, Anda tidak akan bisa meninggalkan perbatasan selatan. Meskipun taruhannya masih tidak setara. Sangat tidak setara. Istriku sangat membutuhkan Lingxi. Lagi pula aku tidak akan kalah. Baik. Mari kita bertaruh. Kau gila. Besak sor tepat di sini. Kita pertaruhkan nyawa kita. Apa itu? Tidak ada. Hanya teringat sesuatu yang tidak menyenangkan. Saudara keempat, berlatih seni bela dirimu selarut ini. Ini adalah tonik yang kubuat dengan hati-hati untukmu. Minumlah. Terima kasih kakak. Kakak, apa yang kau berikan padaku untuk diminum? Perutku sakit sekali. Ini adalah racun gu yang baru saja kuracit. Dalam 3 hari, Catin gu akan mengonsumsi organ dalammu. Selama bertahun-tahun pria tua itu selalu berkata, kau adalah pria yang jujur dan sederhana, dan ingin menyerahkan Hongmen kepadamu. Akulah yang seharusnya menjadi pemimpin. Mencelakai rakyat dan negara. Akan kulakukan. Saya akan membawamu ke... Saudara kandung tidak berarti apa-apa. Dengan cacing gu aku bisa menyatukan dunia. Kakak-kakak kedua, kakak ketiga. Keluh kesah selama belasan tahun ini. Sudah saatnya kita selesaikan semuanya sekaligus. Saudara kedua, mengapa kau begitu tidak sabaran? Markas besar Home. Laporan intelijen dari perbatasan selatan. Anjing tua Wui dari Paviliun Chuyu telah dibunuh. Gu pemakan jantung di dalam tubuh para saudagar kaya itu. Semuanya telah dinetralkan, kakak. Kita telah menderita kerugian besar. Anjing tua Wei itu. Jika dia mati ya mati saja. Jika Paviliun Chuyu lenyap ya lenyap saja. Dengan Gu pemakan jantung, aku telah membawa keluarga-keluarga kelas atas global itu sepenuhnya di bawah kendaliku. Segera kita bertiga Grandmaster dari Hongmen akan menjadi abadi. Berdiri selamanya di puncak dunia. Kediaman Oman Harimau. Besok, aku akan menggunakan pistol ini untuk menghabisi bocah itu sekali dan untuk selamanya.
Pistol pesanan khusus ini. Murid senior Lin Tongwu. Apakah Anda yakin? Tidak ada masalah dengannya. Anda bisa tenang, Tuan. Mekanismenya sudah saya uji berulang kali. Tidak peduli bagaimana bocah itu memegangnya. Pistol itu hanya akan menembakkan peluru tajam ke arahnya. Ini benar-benar sangat aman. Mati di tanganku adalah sebuah berkah bagi bocah itu. Berkah yang diperoleh setelah 8 kehidupan. Pemuda ini. Kudengar dia adalah murid dari Santo Judi. Aku masih bertaruh pada kediaman Oman Harimau untuk menang. Jalan agung itu sederhana. Hari ini, kita tidak sedang bermain domino atau dadu. Kita sedang berjudi dengan nyawa kita. Ada sebuah revolver di sini. Arahkan ke kepalamu sendiri dan tarik pelatuknya. Apa kau berani? Mendebarkan. Menggairahkan. Dalam 10 menit. Seseorang akan meledak otaknya. Apa kau takut? Ini adalah permainan dengan taruhan tinggi. Begitu kau masuk tidak ada jalan untuk mundur. Jangan salah paham. Aku menggelengkan kepala, bukan karena aku takut, tapi karena aku berpikir. Peluang mati 1/6. Untuk bermain seperti ini, kurang menantang. Lalu apa saranmu? Hanya ada 1 peluru kosong di kamar sekarang. Kita selesaikan dalam 1 ronde. Tembak tarik pelatuknya. Tidak. Sepertinya langit masih berpihak padaku. Giliranmu. Mustahil. Aku telah mengutak-atik senjata ini. Seharusnya kau sudah mati. Jika aku sampai terbunuh oleh pistol, kau telah mengutak-atik. Lebih baik aku membenturkan kepalaku ke tahu. Pergilah ke neraka. Kemana dia pergi? Semua orang melihatnya. Pertandingan kita adil. Tapi anjing tua ini curang. Sekarang setelah dia kalah, dia putus asa dan mencoba membunuhku. Aku mengaku kalah. Jika kau memutus urat nadiku, aku akan memberikan Xiang Wan Yang dan jamur linji itu padamu. Aku bahkan akan memberikan kediaman Oman Harimau padamu. Kau sudah mati. Jadi barang-barang ini memang seharusnya menjadi milikku. Tembak-tembak. Bawa dia bersamamu. Bagus, sangat bagus. Tuanmu secara terbuka melanggar aturan perbatasan selatan. Jika kalian bunuh diri sekarang, aku tidak akan mengejar keluarga kalian. Jika kami tahu perjudian ini begitu berbahaya, kami tidak akan berpartisipasi. Kau tidak menginginkan jamur lingsi lagi. Bahkan jika aku butuh. Aku tidak ingin kau mengambil risiko sebesar itu. Demi diriku. Tidak apa-apa, aku sangat mampu. Aku telah memenangkan taruhan ini. Seluruh perbatasan selatan mengakui hasil ini. Sekarang mari kita cari Xiang Wanian. Dan ambil kembali jamur lingsi itu. Aku pantas mati, aku pantas mati. Xiang Wanian, Direktur Keuangan Grup Wu. Direktur Wu, aku telah dirasuki iblis. Aku hanya datang ke perbatasan selatan untuk berjudi sedikit. Aku tidak pernah menyangka akan kehilangan ratusan miliar. Dalam perjudian 9 dari 10 taruhan akan kalah. Mereka sengaja memasang jebakan untuk memancingmu masuk. Aku tahu. Ketika mereka menuntutku mencuri jamur lingse untuk melunasi hutang-hutangku, aku sadar. Mereka sedang mengincar farmasi Wu. Tapi aku benar-benar tidak punya pilihan. Senjata makan tuan. Jika kau berada di militer, kau akan dieksekusi di tempat. Direktur Wu, selama 5 atau 6 tahun Anda pergi. Akulah yang menjalankan perusahaan ini. Sekalipun aku tidak berjasa, aku telah bekerja keras. Aku hitung sampai 10, lalu kau lenyap dari pandanganku. Cari pekerjaan yang jujur di perbatasan selatan. Atau di luar negeri, dan jangan pernah kembali ke Yunhai. Terima kasih Direktur Wu. Terima kasih Direktur Wu. 10. Keluar.
Jika itu terserah padaku. Aku sudah mengeksekusinya di tempat. Untungnya kita mendapatkan jamur Lingxi sekarang. Jika tidak kekaisaran yang kau bangun akan runtuh saat ini. Tapi aku sudah pergi selama 6 tahun. Jika aku mengambil tindakan terhadap karyawan lama, segera setelah aku kembali, itu mungkin akan membuat staf gelisah. Kak, bagaimana di sana? Mitra kita mendengar ada masalah dengan rantai modal kita, dan mereka semua datang untuk menekan kita. Aku segera kembali. Yunhai. Grup Wu. Katakan padaku, Direktur Wu. Ku dengar grup Wu milikmu The film akan was kehabisan arus translated kas. and Anda masih narrated berhutang by jutaan pada M-Media. kami. Kapan Anda akan membayar? Jika Anda tidak punya uangnya, kami akan menghentikan kemitraan penjualan kami dengan grup Wu Anda hari ini. Itu semua rumor tak berdasar. Semuanya mohon tetap tenang. Jangan termakan skema orang lain. Ku dengar jamur Lingxi paling penting milik grup Wu Anda telah dicuri. Jika Anda bisa menunjukkannya, maka kami yakin tidak ada masalah. Benar sekali di mana jamur Lingxi itu. Bawa keluar untuk kami lihat. Jamur Lingxi itu bernilai kekayaan besar. Bagaimana mungkin? Jamur Lingxi itu, Anda tepat di sini. Semuanya, keuangan kita baik-baik saja. Kemitraan berlanjut. Halo, apa? Direktur Wu. Rumah sakit swasta Wu milik Anda mengalami kecelakaan medis. Seseorang meninggal. Hal itu menyebabkan kehebohan besar. Kurasa kita harus mengevaluasi kembali kemungkinan kemitraan kita. Rumah sakit swasta Wu itu jahat dan tidak bermoral. Mereka menganggap nyawa manusia seperti rumput. Rumah sakit swasta Wu itu jahat dan tidak bermoral. Mereka menganggap nyawa manusia seperti rumput. Rumah sakit swasta Wu itu jahat dan tidak bermoral. Mereka menganggap nyawa manusia seperti rumput. Aku akan meruntuhkannya saja. Merobohkan spanduk tidak akan merobohkan prasangka di hati orang-orang. Kita harus kembali dan memeriksa keadaan segera. Uangku. Semuanya datang dan nilai sendiri. Orang tuaku datang ke rumah sakit swasta Wu untuk akupunktur. Dan lihat apa yang terjadi. Dia meninggal. Dia selalu sehat. Dia bahkan tidak pernah pilek. Saya selalu berobat di rumah sakit swasta Wu untuk perawatan kesehatan. Apakah mereka benar-benar tidak bisa diandalkan? Sudah terlalu banyak laporan negatif tentang grup Wu akhir-akhir ini. Bagaimanapun aku terlalu takut untuk kembali. Aku akan memberitahu orang tuaku nanti untuk mengakhiri kemitraan kami dengan farmasi Wu. Apa yang terjadi? Dokter Xiang sedang bertugas hari ini. Pria tua ini mengeluh sakit punggung bawah. Jadi Dokter Xiang memberinya beberapa perawatan akupuntur. Siapa yang menyangka dia akan mati begitu saja? Dokter Xiang sudah pergi menyerahkan diri. Mereka lagi. Apa yang kau perhatikan? Tidakkah kau berpikir begitu? Bukankah ini sama saja dengan apa yang terjadi saat kita bertemu Paman Fu di perbatasan selatan? Ini semua ulah klinik medis Homen. Semuanya dengarkan aku. Pasien ini, dia belum mati. Detak jantung dan napasnya sudah berhenti. Omong kosong apa yang kau ucapkan? Bibi aku akan menyelamatkannya sekarang. Kau hidup kembali. Dia benar-benar hidup kembali. Jadi kita salah karena menyalahkan orang-orang di rumah sakit swasta Wu. Aku tidak begitu yakin. Jika bukan karena akupuntur mereka, pria tua ini tidak akan tumbang sejak awal. Semuanya insiden ini adalah fitnah dan konspirasi yang diatur oleh pesaing kami terhadap grup Wu. Insiden serupa sudah terjadi sekali di perbatasan selatan. Aku yakin besok kalian akan melihat laporan tentang ini di koran dan televisi. Halo, Anda Paman Fukan. Aku harap Anda bisa melaporkan semuanya yang telah dilakukan klinik medis Homen. Klinik medis Hongmen dicurigai terlibat dalam praktik bisnis yang tidak benar. Baru-baru ini beberapa pasien yang menerima akupuntur di klinik medis Hongmen tiba-tiba mengalami mati suri setelah menerima akupuntur di klinik lain. Surat kabar kami akan terus mengikuti cerita ini. Markas besar Homen. Penerbit Yunhai. Beraninya mereka
Pemimpin redaksi itu harus diganti. Kakak, kekacauan di perbatasan selatan disebabkan oleh Lin Chu. Insiden tak terduga ini juga terkait dengannya. Aku akan mengirim beberapa anak buahku untuk melenyapkan seluruh staf kantor surat kabar itu dan urus Lin Chu sekalian. Kita tidak pernah mengganggunya selama beberapa tahun terakhir, tapi dia sudah mulai bertindak semena-mena terhadap kita. Bisikan itu. Perkebunan rumput. Paman Fu dan semua orang di kantor surat kabar telah dibasmi. Apa? The film was translated and Paman Fu. narrated by Versional. M-Media. Paman Fu. Paman Fu. Buka matamu dan lihat aku. Paman Fu, maafkan aku. Itu karena membantu kami sehingga kalian dibasmi. Para penjahat itu, mereka harus dibongkar. Bisa membantu sang santu adalah hidup. Tanda penyesalan bagi orang tua ini. Kau adalah Sang Santo. Bagaimana kau tahu aku adalah Sang Santo? Putra sulungku adalah seorang koresponden perang yang pergi ke garis depan untuk mewawancaraimu. Sang bijak. Yang membawa berkah abadi bagi rakyat. Sang penguasa. Yang menggunakan kekuatan untuk menekan iblis dunia. Gelar santo ini adalah gelar yang tidak pantas kusandang. Di dalam hati orang tua ini, kau layak menyandang gelar itu. Kau adalah Sang Senpo. Paman Fu. Paman Fu. Paman Fu. Paman Fu. Beristirahatlah dengan tenang. Orang-orang yang membunuhmu akan kubuat membayar 100 kali lipat. Kau pikir kau siapa? Jadi kalianlah yang membantai semua orang di kantor koran Paman Fu. Murid senior Lin Kongyo. Apakah kau Lin Chu yang dibicarakan tuanku? Dasar orang bodoh yang berpikiran sempit. Kau masuk ke perangkap kami dengan begitu mudah. Kalau begitu, apakah ada kemungkinan bahwa aku ingin melenyapkan kalian semua sekaligus? Dan aku tidak takut dengan jebakan apapun. Tuanku adalah Santo Tempur Lin Chongyun. Salah satu dari nama-nama orang ini, jika disebutkan dengan santai, akan cukup untuk membuatmu ketakutan sampai mengompol. Kalau begitu kenapa kau tidak mencerahkanku? Yang ini adalah juara kelas berat MMA 3 kali. Yang ini memiliki rekor 99 kemenangan beruntun dalam tinju bawah tanah Alaska. Yang ini adalah instruktur kepala kelompok tentara bayaran Timur Tengah. Sekumpulan sampah yang menyedihkan. Tidak layak untuk satu pukulan pun. Apakah kalian membawa pistol? Menghadapi kalian tidak sepadan dengan usahaku. Apakah kau percaya diri? 1 tambahkan masing-masing. 10 detik seharusnya cukup. Kami adalah jenius pertarungan tingkat atas dunia. Pembunuh berdarah dingin. Kau membawa wanita ke sini untuk menghinaku. Pembunuh berdarah dingin. Apakah mereka bisa dibandingkan dengan Santo Tempur? Santo Tempur dari pasukan Santo. Dia memang hebat tentu saja. Tapi dibandingkan dengan tuanku Sang Santo Tempur, dia masih sedikit kurang. Tapi kau ini sebenarnya siapa? Berani-beraninya mengaitkan dirimu dengan Santo Judi. Apakah Lin Kongyun tidak memberitahumu? Siapa yang sedang kalian coba bunuh? Sepertinya di dalam hatinya. Kau sama sekali tidak penting. Kau hanyalah pion sekali pakai. Sekarang aku akan mengirimmu dan pasangan pezina ini langsung ke neraka. Lepaskan aku, lepaskan. Bos, Putra Paman Fu. aku menemukan bocah kecil dari keluarga anjing tua ini.
Bersembunyi di kamar mandi. Ada ikan yang lolos dari jaring. Biarkan aku mengirimmu untuk menyusul ayahmu. Nah, kemarilah. Kemarilah anak kecil. Ayahmu meninggal karena aku. Mulai sekarang aku akan menjadikanmu muridku. Dan mewariskan semua keahlianku padamu. Salam Tuan. Bagus. Pembunuh ayahmu ada di sana. Apakah kau ingin membalas dendam? Aku melakukannya. Bagus, karena kau masih hidup. Kau akan membalas dendammu sendiri. Tuan, berapa tahun aku harus berlatih? Jangan khawatir. Dengan aku di sini. 3 menit sudah lebih dari cukup. The film was Apakah kau pernah translated belajar seni and bela diri narrated sebelumnya? by M Media. Hanya senam sekolah. Baik. Kau tahu senam. Itu cukup untuk menangani sampah ini. Orang gila itu. Apa kau sudah gila? Mengirim anak kecil menuju kematiannya. Pergi. Tuan, bisakah aku benar-benar melakukannya? Aku sudah melihat semua kelemahan mereka. Pukul ular pada inci ketujuhnya. Selama kau memukul titik lemah mereka. Bahkan juara MMA sekalipun. Tidak akan ada bedanya dengan orang tua lemah di rumah sakit. Dia mengklaim bisa melihat semua kelemahan kita dalam sekali lihat. Tuanku. Sang Santo Tempur tak berani sesumbar begitu. Anda. Pergi dan berlatihlah dengan bocah itu. Jika kau tidak bisa menang dalam 3 jurus, kau harus memotong tanganmu sendiri. Dan jika aku mengalahkannya dalam 2 jurus, aku akan memutus meridianku sendiri. Kelemahannya ada di tulang rusuk kirinya. Dia selalu memimpin dengan tangan kirinya. Gunakan gerakan rotasi batang tubuh dari senammu. Hantamkan ke tulang rusuk kirinya, dan kau akan menang. Tuan, Aku menggunakan teknik transmisi suara seni bela diri. Hanya kau yang bisa mendengar kata-kataku. Pergi. rotasi batang tubuh. Bocah ini pasti hanya beruntung. Antar kau yang maju. Dan penggal kepala bocah itu. Kelemahannya ada di kedua sisi lehernya. Rotasi batang tubuh. Siapa lagi? Giliran saya. Busungkan dada. Angkat kaki. Terlalu ringan. Terlalu ringan. Apa kau tidak makan hari ini? Akan kupatahkan leher ayahmu. Kau ingin balas dendam. Hanya segitu kekuatan yang kau punya. Tua. Dia sedang mempraktikkan perisai lonceng emas dan baju kain besi. Kelemahannya adalah matanya. Tolok matanya dengan jarimu. Dimengerti. Kudengar kalian para seniman bela diri punya tengkorak yang lunak. Apa kau berani membiarkanku memukul kepalamu? Bocah ini tidak sederhana. Dia bahkan tahu strategi militer. Bocah. Mereka memanggilku Raja Kepala Besi. Aku telah menghabiskan 20 tahun kerja keras untuk teknik kepala besiku. Kemarilah. Gunakan kekuatanmu. Lari. Tao Zui saatnya membersihkan. Santo Tempur telah tiba. Lin Chu. Kau pergi seperti anjing liar 6 tahun lalu. Sekarang kau punya sedikit kemampuan. Sampai berani membunuh murid senior saya. Aku bersedia memanggilmu saudara keempat sekarang. Aku tidak pernah peduli apa pendapat orang sekarang tentangku. Lin Songyun. Tidak masalah bahwa kalian bertiga mempermalukanku. Tapi memusnahkan seluruh keluarga Paman Fu. Lebih rendah dari babi. Kau tidak akan keluar dari sini hidup-hidup hari ini. Aku adalah orang ketiga di Hangmen yang dikenal sebagai Santo Tempur. Sejak aku mulai dikenal, aku telah membunuh 999 orang dan tidak pernah merasakan kekalahan. Kau, apa hakmu untuk menggertak? Akhiri pertarungan ini dalam 1 menit. Tao Zui hitung waktunya untukku. Tidak masalah. Aku mahir dalam tinju Muay Thai, Gracie Jiu-Jitsu dan ratusan gaya lainnya. Dikenal sebagai Santo Tempur. Kau ini apa? Kau menolak mempelajari seni bela diri tradisional leluhur kita. Lebih memilih mempelajari trik dangkal orang asing. Sejak 3 tahun yang lalu, aku sudah mencapai tahap di mana tidak memiliki teknik lebih baik daripada memilikinya. Sekarang aku hanya punya 3 jurus. Mati.
Sampah kau punya sedikit kemampuan. Lala. Jurus pertama. Pukulan lurus. Ini mustahil. Kau punya 30 detik untuk mengucapkan kata-kata terakhirmu. Lin Chongyun. Sebagai warga Gretsia, kau memilih untuk mengabaikan seni bela diri tradisional leluhur kita, dan malah mempelajari trik mencolok orang asing. Kau bahkan telah membantai banyak praktisi bela diri Gretsia. Hari ini aku akan membiarkanmu mati oleh The tinjuku. film was translated and Jurus narrated kedua. by M Pukulan Media. Iron. Jurus ketiga. Pukulan kait. Ini adalah harga yang kau bayar karena mengkhianati warisanmu dan tunduk pada orang asing. Hanya seorang santo tempur. Kau menyedihkan. Lin Chongyun. Bersiaplah untuk mati. Gubernur Yunhai telah tiba. Kau bajingan ceroboh. Gubernur Yunhai. Kau membantai begitu banyak orang di Yunhai. Apa kau tidak menghormati saya pejabat tertinggi Yunhai? Sedikit pun. Berhenti bersikap begitu benar. Ketika anak buah Lin Chongyun sedang membantai staf koran, kau berada di dekatnya bukan? Sekarang setelah kau melihat dia mati, kau keluar untuk bermain menjadi pahlawan. Lepaskan Lin Chongyun. Dia adalah orang ketiga di Hongmeng. Bunuh dia. Seluruh wilayah Yunhai akan dikubur bersamamu. Jadi kau melepas topengmu. Bukankah ini semua hanya untuk melindungi posisimu sendiri? Kapan kalian para pejabat tinggi pernah peduli tentang kehidupan orang biasa? Bagaimanapun aku sudah mati. Perintahkan serangan roket untuk meratakan tempat ini. Ini, seluruh keluargamu yang berjumlah 20. Semuanya ada di tangan Hongmeng. Jika kau membunuh Lin Chu, kau menyingkirkan ancaman negara dan dikenang sejarah. Jika tidak, istrimu dan 10 selirmu semuanya akan kehilangan kepala. Peluncur roket tabung ganda Safras sudah dikerahkan sepenuhnya. Dalam 1 menit. Tembak. 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 Lin Chu. Lalu, bagaimana jika kau mengalahkanku? Aku sudah memerintahkan serangan roket untuk meratakan tempat ini. Segala sesuatu dalam jarak 1 kilometer akan diratakan dengan tanah. Inilah kekuatan otoritas. Otoritas. Jika bicara soal otoritas, otoritasku lebih besar dari yang bisa kau bayangkan. Awak artileri, bersiap untuk menembak. Gubernur, sekelompok pembunuh profesional telah menembus perimeter kita. Putri Kerajaan Sakura, Putri Kekaisaran Matahari tak pernah terbenam, Putri Kekaisaran Gaul, Putri Kerajaan Piramida. Mempersembahkan diri mereka padamu Tuan. Inilah otoritasku. Tidak. Ini hanyalah sebagian kecil darinya. Aku rekan kerajaan setara Raja Naga Gretsia. Di siang hari dia adalah kaisar. Malam ini aku adalah kaisar. Siapa yang berani menantangku? Bunuh mereka. Semuanya. Ikuti aku menyerbu markas besar Hongmen. Mari kita satukan era yang kacau ini. Mari kita lihat siapa di zaman sekarang ini mampu menandingiku.